Tuhan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan, maka kita menunjukkan kualitas pekerjaan kita yang bermutu itu. Nah, itu yang dijanjikan. Saudara, kalau ada istilah roh yang dijanjikan, artinya sesuatu yang akan datang, bukan? Kalau dijanjikan berarti belum, kan begitu. Nah, pengertian ini saya pikir memang perlu hati-hati sekali, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak gereja salah paham. Lalu menyebutkan PL itu era Allah Bapa, PB itu era Allah Anak, dan sekarang ini era Roh Kudus. Saudara, tidak ada era-era di dalam bagian itu, karena ini akan menjadi satu bahaya yang sangat luar biasa. Kalau era Bapa sudah lewat diganti era Anak, artinya Bapa tidak lagi berlaku. Kalau era Anak sudah lewat diganti era Roh Kudus, berarti artinya Anak juga tidak lagi berlaku. Kalau itu yang terjadi, artinya gereja sudah memilah antara Allah Bapa, Anak, dan Roh yang adalah Tritunggal. Ya, tiga pribadian di dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Nah, oleh karena itu di dalam mengertikan bagian seperti ini perlu sekali hati-hati supaya kita tidak terjebak. Alkitab disampaikan dalam bahasa manusia yang harus dipahami manusia. Tapi hakikat Allah harus dipahami dalam hakikat Allah seperti yang diajarkan Alkitab. Ini memang menjadi tidak mudah, tetapi tidak juga susah kalau kita mengerti apa sebetulnya yang Alkitab katakan. Artinya kita mau membicarakan Allah yang melebihi kita, tapi sesuai dengan Alkitab. Sama seperti ketika Alkitab mengatakan siapa yang bisa mengurung Allah, siapa yang bisa mengerti Allah, nggak ada yang bisa ngerti. Tapi kalau kita berusaha mengerti dia menurut ukuran kita, lalu mematok dia di dalam kurungan kita, artinya kita sudah melawan Alkitab. Tapi lucunya kita tidak pernah merasa melawan Alkitab karena kita tidak mengerti sebetulnya isi Alkitab dalam keutuhan. Nah, ini yang menjadi bahaya. Selalu ada godaan-godaan bagi kita dalam mengerti Alkitab, dalam belajar Alkitab, dan godaan ini seringkali membuat kita tergelincir, ya, dan akibatnya salah kaprah. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami pertama, kalau arti roh dijanjikan bukan belum ada, dia sudah ada sejak kekal dan dia ikut dalam penciptaan. Jadi jangan bicara sesudah Yesus, jauh sebelum Yesus menyatakan diri di dalam dunia, jauh sebelum inkarnasi. Sebaliknya ketika Yesus ada di dalam dunia bukan berarti dia belum ada. Itu sebab dikatakannya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sehingga pengertian adanya dia, ada yang mana yang kita mau bicarakan. Ada yang inkarnasi menjadi daging dan darah, atau ada yang kekal itu. Ya, nah ini bagian-bagian penting, karena itu sebetulnya gereja ya membuat kebaktian pertama ini bina doktrinal, sehingga diharapkan semua orang sebetulnya belajar, ya, dan akhirnya menginvestasi waktu untuk 2 kali kebaktian, pagi, ya, lalu nanti siangnya, karena memang 2 tema tiap minggunya. Dan itu akan menjadi percepatan buat kita sebetulnya belajar kalau kita memang mau belajar. Ya. Nah, ini menjadi penting, saudara. Keutuhan-keutuhan paham seperti ini, di mana kita juga dituntut untuk bisa mengerti penuh, karena tiap gereja beda dalam konteks dan pemahaman dogmatikanya. Nah, karena itu kita juga perlu mengukur apakah yang kita tahu memang seperti itu harusnya, atau jangan-jangan kita tahu ada yang salah, kan? Sehingga koreksi-koreksi terhadap pengetahuan kita itu ada. Jadi dia roh yang dijanjikan bukan belum ada, dia sudah ada sejak kekal. Bukan belum berkarya, ya. Dia sudah berkarya bahkan sejak PL sampai ke PB, ya, sampai sekarang. Maria mengandung oleh kuasa roh itu. Ya, itu menjadi karya besar sesudah Yesus mati di kayu salib, ya. Roh Kudus dalam sepanjang pelayanan Yesus adalah mempunyai kuasa membuat kita percaya pada Yesus. Waktu dia mati di kayu salib, kita juga diberi kuasa untuk percaya dan mengabdikan diri kepadanya, dan seterusnya. Berkarya itu sejak dunia dijadikan, dia ada ketika dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka oknum Tritunggal dengan segera muncul di sana. Yang ketiga, bukan belum datang, ya, maka istilah dijanjikan tadi, ya, bukan berarti dia belum datang. Dia bahkan sudah memimpin Daud dalam seluruh perjalanan kehidupan Daud, dari PL sampai PB, jelas. Nah, muncullah pertanyaan kita, mengapa disebut bahwa aku akan meminta Bapa dan roh penghibur akan datang padamu, yaitu roh yang dijanjikan itu. Nah, disinilah waktu mengerti Alkitab, kita tidak bisa mengerti menurut alur dan logika pikir kita tok.
Karena harus menyaksikan, ingat, Allah adalah Allah yang tidak bisa dikurung dalam kata-kata. Tapi Alkitab adalah susunan kata-kata yang menjadi kalimat untuk kita mengerti. Nah, oleh karena itu, Allah yang tidak bisa dimengerti, Allah yang tidak bisa dikurung oleh kata-kata manusia, tapi akan dimengerti dengan kata-kata kita. Ya sudah jelas akan ada beberapa titik-titik tertentu yang menjadi masalah. Tapi kalau prasoposisi atau logika pikir atau latar belakang pikir kita sudah ngerti Alkitab siapa Allah, maka kita tahu kapan kita tahu dan kita tahu kenapa kita tidak tahu. Tidak semua kita tahu tentang Allah karena Allah lebih dari kita. Kalau semua kita tahu tentang Allah, dia bukan lagi Allah karena dikurung oleh pengetahuan kita. Nah, ini pun harus menjadi bagian-bagian yang penuh, ya, yang harus juga kita pikirkan sama-sama. Kemudian janji tentang Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, janji akan roh penghiburan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 bahwa aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Roh Kudus itu dinyatakan di dalam dunia, tapi dunia tidak bisa menerima dia karena dunia tidak mengenalnya, tapi kita bisa menerimanya karena mengenalnya, padahal kita sama-sama dengan manusia yang lainnya. Dengan segera sudah memberikan kualifikasi. Pengenalan akan Roh Kudus bukan sekedar berapa tinggi IQ-mu. Pengenalan kepada Roh Kudus bukan karena pintarnya kamu. Pengenalan kepada Roh Kudus adalah penyataan diri kepada orang yang diperkenannya. Jadi itu sangat bergantung kepada belas kasihannya, bukan keunggulan atau kemampuan pikir kita. Nah, ini menjadi penting lagi untuk kita mengerti, saudara. Nah, oleh karena itu, ya, dia yang dijanjikan kepada kita, dunia tidak mengenalnya, yaitu manusia. Tapi kita manusia yang juga ada di dalam dunia bisa mengenalnya, karena kita orang yang percaya. Sehingga kita mengenalnya bukan karena keunggulan pikir, tapi karunia, di mana dia menyatakan diri, mengungkap rahasianya tentang siapa dia. Ada orang-orang tertentu yang mungkin saudara anggap kenal karena tahu namanya, pernah ngobrol sama dia. Tapi dia tidak dekat dengan saudara sehingga saudara tidak banyak tahu cerita tentang dia. Lalu ada satu lagi orang yang sangat dekat dengan dia. Kamu cerita ABC, lalu orang bilang, "Yuk salah. Kamu itu nebak dan cuma lihat dari luar." Saya tahu persis orang itu siapa. Karena dia sudah menceritakan banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Tapi karena kedekatan dia dengan orang lain, karena dia cerita, orang itu tahu. Ya, begitulah tentang Roh Kudus yang dinyatakan kepada kita. Ya, bahwa nanti dikatakan aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan padamu seorang penolong yang lain. Kata penolong dengan segera menunjukkan kepada kita satu pribadi. Dan saya pikir itu juga sudah bagian yang pasti sudah pernah kita pelajari, begitu ya. Aku akan meminta kepadamu seorang penolong, personal. Jadi jangan membayangkan Allah Bapa adalah Allah yang roh itu adalah sesuatu dari dirinya keluar, tetapi yang bukan dirinya. Nah, itu paham dari saksi Yehova, ya. Maka roh Allah itu adalah roh yang melayang-layang, menyatakan ketetapan atau apapun, melakukan apa yang jadi order dari Allah. Nah, saksi Yehova beda bumi langit dengan kekristenan. Tapi kadang-kadang saya memperhatikan tanpa sadar kita bicara seperti begitu. Sehingga sebetulnya agak sedikit linglung juga ketika orang Kristen ya mengkritisi saksi Yehova tapi dia sendiri berpikir mirip. Ya, nah ini mesti hati-hati. Sehingga kehati-hatian dalam memahami Alkitab ya hanya bisa kita gapai dengan sungguh-sungguh mendalami dan belajar utuh. Ini yang harus menjadi bagian kita mengerti dengan penuh. Jadi janji ini bukan karena Roh Kudus belum datang, melainkan kesinambungan penyertaan Allah atas Rasul menunjuk kepada kematian Kristus yang semakin dekat dan akan kembali ke surga. Sehingga waktu Yesus bicara kepada mereka, inkarnasi Yesus turun dari surga jadi sama dengan manusia. Sehingga Allah yang dulu transenden, Allah yang dulu nun jauh di sana, Allah yang dulu tidak terjangkau, Allah yang dulu itu digambarkan sebagai Allah yang
suci, hebat sampai kita nggak bisa ngobrol sama dia. Ketika Musa digambarkan didatangi oleh Allah, apa yang dikatakan bahwa kemudian Tuhan berkata, Musa lepaskan kasut yang kau pakai. Tempat itu suci. Kalau itu kita gambarkan gereja, berarti kita mesti duduknya di luar sana tuh. Mana bisa masuk ke dalam. Karena itu juga bait Allah, di dalam konsep kemah sembahyang ada ruang yang disebut pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Sehingga kriteria masuknya juga berbeda-beda. Penggambaran Allah transenden begitu telitinya. Sampai kemudian Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Immanuel. Allah beserta dengan kita, sehingga Allah yang imanen, yang Immanuel itu datang dalam hidup manusia. Nah, apa yang terjadi ketika dia datang dalam hidup manusia? Maka dikatakan, tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Bagaimana Kristus membuka jalan sehingga tidak lagi ada batas ruang suci dan maha suci. Semua manusia langsung bisa. Nah, disitulah kemudian manusia melihat Allah itu di dalam diri Kristus. Makanya Yesus ngomong kepada murid-muridnya, khususnya dalam diskusi Yohanes 14 di ayat awal. Waktu engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Ketika Thomas Filipus berdialog dan bertanya, mana jalan kepada Bapa? Tunjukkanlah Bapa itu. Langsung Yesus menunjuk dirinya sendiri. Nah, jadi Allah yang transenden sekarang imanen kita lihat. Tetapi Allah yang imanen yang dilihat ini akan mati. Di atas kayu salib menebus dosa manusia. Lalu dia akan kembali ke surga yang mulia. Maka kalau dia kembali ke surga yang mulia, bukankah murid-murid akan menjadi yatim piatu kembali? Bukankah murid-murid tidak lagi punya pegangan? Karena sudah selesai dong kalau begitu. Sehingga janji yang dinyatakan ini adalah meneguhkan di dalam iman murid bahwa di kesendirian mereka, mereka tidak sendiri. Bahwa di kesendirian mereka sejatinya ada yang menolong mereka, yaitu Roh Kudus yang tidak terlihat oleh mata itu. Ya, tetapi mereka akan mengenalnya, mereka akan mengetahui, mereka akan memahami pimpinan Roh itu. Jadi sebetulnya dulu ketika Allah transenden kita juga nggak bisa lihat. Dia menyatakan diri samar-samar, sehingga ada malaikat yang berdialog dengan Abraham. Ada Yosua yang bertemu dengan malaikat Tuhan, itu gambaran dari Kristofani. Ya, yaitu yang disebut Teofani. Nah, Kristofani, Teofani adalah Allah yang Allah di dalam Kristus yang menyatakan diri dalam bentuk malaikat itu. Nah, malaikat Allah. Sehingga Teofani yang samar-samar sudah menjadi Kristus yang jelas. Sekarang Kristus naik ke sorga. Kembali lagi dipimpin oleh Roh yang tidak bisa dilihat mata, tetapi pemahamannya sudah bergeser. Dulu saya dipimpin Roh yang tidak pernah saya tahu, tidak pernah saya lihat, sekarang saya dipimpin Roh. Ya. Yang saya pernah lihat di dalam Kristus itu. Sehingga waktu sekarang saya nggak ngelihat fisiknya, tapi saya pernah melihat fisik Yesus. Sebelumnya nggak pernah melihat fisik Allah itu, tetapi cuma melihat dalam malaikat Allah sesaat, hilang dan kemudian selesai. Tidak jelas, bayang-bayang. Nah, sekarang menjadi jelas, menjadi terang benderang. Jadi Allah menyatakan diri secara progresif seturut dengan pengenalan kita, pemahaman kita untuk kita bisa mengerti Dia. Kemudian janji ini ya mengingatkan kepada para murid bahwa mereka tidak pernah sendiri, ya. Sekalipun secara fisik Yesus Kristus sudah tidak ada dengan mereka. Tapi itulah sebab Yesus berkata, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Bagaimana? Orang kamu nggak ada lagi, gimana menyertai? Roh itu akan menolong kamu. Tapi bagaimana engkau akan pergi guru? Siapa yang mengajar kami? Roh itu akan mengajar kamu. Nah, itu yang kita sebut dengan hikmat ilahi itu. Itu yang kita sebut dengan bagaimana Roh memimpin kita, memberikan kita pencerahan untuk mengerti kebenaran. Sehingga saudara tidak mengerti semuanya, disitulah kita harus mengerti utuh, sehingga memahami betul-betul pengertian ini. Ya, ingat, kalau tidak kita bisa menjadi sama dengan saksi Yehova. Ya, perlunya meneliti, perlunya memahami dengan penuh. Ya, menggali Alkitab itu secara utuh supaya kita dapat gambaran yang seutuhnya itu. Kemudian janji tentang Roh Kudus.
Saudaraku yang kekasih, di dalam bagian ini adalah janji bagaimana menerima kuasa. Ada tahapan ketika Yesus dalam hidupnya mengatakan bahwa murid-murid akan menerima, itu di dalam Yohanes 14. Tetapi ketika ini adalah sesudah kematian dan kebangkitan. Jadi ini pasca kematian yaitu kebangkitan. Yang pertama disebut sebelum dia mati, menuju kayu salib. Yang kedua sesudah dia mati, pasca kebangkitan, waktu mau naik ke surga. Ya. Nah, ini periode waktunya juga mesti dilihat baik-baik. Ikut bukan periode waktu yang sama, artinya pra kematian dan pasca kematian. Nah, kadangkala orang membaca Alkitab tidak lagi melihat periodenya, itu menimbulkan kekacauan. Cuma jeleknya kita orang Kristen sudah kurang pinter, tapi merasa selalu pinter, akibatnya kurang belajar jadi. Nah, ini juga bahaya buat kita. Ya, padahal sebetulnya kalau diperhatikan dengan teliti, semuanya itu sangat kelihatan, sangat kental sekali. Ya, jadi pra kematian, pasca kematian itu beda. Ketika dikatakan janji penolong itu akan datang dan kamu akan menerima kuasa. Nah, janji ini bukan karena lagi sebelumnya tidak ada kuasa, sudah. Ya, Roh Kudus sudah menunjukkan kuasanya yang luar biasa sejak PL. Melainkan menunjukkan kepada peristiwa hari Pentakosta yang akan datang, yang akan menjadi titik awal sejarah pergerakan gereja. Gereja sudah ada sejak dulu kalah. Gereja adalah umat, itu artinya. Tidak ada kata gereja di dalam Alkitab. Jungkir balik kalian nyari dari PL sampai PB. Yang dipakai adalah umatku. Ya, istilah umat, jemaat atau jemaah. Ya, menunjuk orang-orang percaya. Nah, tetapi pengutuhan di dalam konsep yang bergerak secara progresif, maka gereja yang bergerak secara luar biasa itu di dalam Kristus yang beralaskan Kristus dimulai dari hari Pentakosta. Sehingga Petrus menjadi pengkhotbah yang boleh dikatakan kalau ditabiskan di gereja itu namanya khotbah sulungnya Petrus. Itu disampaikan di Serambi Salomo. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam pergerakan gereja ini kita bisa melihat sekarang ya sambungan-sambungannya ini ya. Janji ini mengingatkan para rasul akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai gereja yang bersaksi di dunia. Jadi tiap event mengingatkan pertama kamu tidak sendiri, yang kedua sekarang mengingatkan tugas kamu bersaksi. Jadi tidak tunggu-tunggu, tidak seenaknya. Maka itu sebetulnya tugas gereja bersaksi ketika tidak kita lakukan, kita tidak menjalankan perintahnya. Lucunya kita hanya beribadah tapi berpikir kita sudah menjalankan tugas-tugas kita. Padahal bersaksi adalah mengaktualisasi keimanan dalam keseharian kehidupan. Itu bersaksi. Bukan berdiri seperti di atas mimbar, oh puji Tuhan begini. No. Who are you? Dunia tahu nggak siapa kamu? Mereka lihat nggak? Bilakah itu? Maka Paulus dengan sangat tuntas berkata apa? Ya, engkau dikatakan kalau bekerja, bekerjalah seperti kepada Tuhan, bukan manusia. Maka kualitas hidup kita itu akan kelihatan day by day kita. Ya. Maka waktu kita kerja di kantor di mana tidak sedang seperti bekerja Tuhan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Maka kita menunjukkan kualitas pekerjaan kita yang bermutu itu. Nah, itu sebab orang Kristen dikatakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Semakin dia takut, semakin dia dekat dengan Tuhan. Semakin dia berpengetahuan, artinya hikmatnya Tuhan tambah-tambahkan. Ya, hati-hati ya, tahu karena Anda pintar bicara, itu dua hal yang berbeda dengan tahu bobot isinya ya. Kita bisa dengar orang, dia pintar ngomong, tapi kalau perhatiin lama-lama bobotnya nggak ada sama sekali sebetulnya. Cuma dia fasih bicara. Nah, kontennya itu yang jadi penting. Ya, nah Tuhan akan berikan itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sadar diri, rendah hati dan mau mengikut Tuhan. Sehingga tugas bersaksi di hari Pentakosta menjadi sangat penting. Maka kuasa yang mereka terima apa? Begitu mereka menerima kuasa peristiwa Pentakosta, kita sama-sama ingat. Maka rasul-rasul itu dikatakan berbahasa yang bukan bahasa mereka. Tapi bukan glosolalia, tapi seknolalia. Bahasa yang dimengerti manusia. Mereka berbahasa dalam bahasa kita, orang Partia, Kreta, Arab begitu ya. Mesopotamia dan seterusnya. Sehingga beberapa bahasa maupun dialek di sekitar Timur Tengah mereka ngomong.
Bahkan sampai Roma, Italia, artinya terlibat juga Eropa beberapa bagian. Nah, pada waktu mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan? Alkitab mencatat, mereka menceritakan kebesaran Tuhan, tentang karya-karya ajaibnya. Ya, sehingga seringkali saya mengatakan, Allahu Akbar sudah dikumandangkan di situ. Ya, kebesaran Allah yang hebat itu. Bahwa nanti itu menjadi bahasa ucapan yang dipakai oleh orang-orang Muslim karena mereka berbahasa Arab 600 tahun kemudian sesudah hari Pentakosta. Maka kalau bilang tidak boleh menyebut nama Allah menjadi membingungkan, sudah argumentasinya apa? Karena tidak ada bahasa milik sekelompok orang. Bahasa cuma kita pakai itu milik Tuhan. Ya, kedaulatan segala sesuatu yang ada di kalung langit ini kan itu milik Tuhan. Ya, nah, karena itu sebetulnya timbul lagi kekacauan yang menimbulkan kekisruhan sehingga ada orang Kristen nggak mau menyebut nama Allah dengan belajar terminologi ABCDFG. 1001 ada paham di dunia ini, kita bisa belokkan kemanapun kita mau. Itu urusan kecil. Ya, kita bisa cari alasan apapun dalam berbagai aspek. Tetapi mengerti kebenaran yang inti seturut dengan Alkitab, nah itu yang harus jadi panggilan kita. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bagaimana gereja bertugas bertanggung jawab di hari Pentakosta, maka mereka mendapat kuasa. Dan ingat, kuasa itulah bahasa yang bukan bahasa mereka, mereka bersaksi. Artinya, gereja tidak akan menjadi gagap dimanapun, kapanpun, kepada siapapun berbicara. Gereja nggak akan gagap. Begitulah harusnya orang Kristen. Mau ketemu orang Buddha, kayak orang Hindu, kayak orang apa, kayak pasti kita akan berbicara fasih. Bukan fasih dalam pengertian ngomongnya, tapi menjelaskan siapa Kristusnya. Karena bukan kamu, Roh itu akan tolong kamu. Ya. Nah, tetapi kita nggak bisa kemudian take it for granted, lalu nggak mau belajar, nggak mau lihat, nggak mau inilah. Bagaimana? Kamu mau dibimbing kalau tidak mau mengikut jalannya, kan begitu lagi. Ya, sehingga semua itu menuntut kepada kita sebetulnya kedekatan yang bukan bim salabim begitu. Tapi by proses yang bisa kita dapat, ya. Di dalam kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Nah, kemudian saudara, janji tentang Roh Kudus tadi kita lanjutkan lagi, yaitu bersaksi kebesaran Tuhan sebagai aktualisasi panggilan gereja. Matius 28 dikatakan pergilah ke seluruh dunia, ya. Memang berita itu disampaikan pra kematian, tetapi dijalankan pasca Pentakosta. Bukan saja pasca kematian, karena pasca kematian mereka menunggu-nunggu, ya, 10 hari itu dari hari 40 jadi hari ke-50 dari kebangkitan Kristus. Maka kemudian murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus itu pergi. Ya, nah itu yang kita bilang kisah para rasul. Ya. Sehingga kita para rasul itu mulai sangat sistematik, yaitu pertama ketika Yesus naik ke sorga, janji ditinggalkan. Lalu janji itu digenapi hari Pentakosta, lalu mulailah bergerak para rasul itu dalam pelayanannya. Ya. Maka mereka bergerak ke segala tempat, ke segala bagian, ke segala pelosok. Sehingga kalau kita membaca kisah para rasul itu sangat mencengangkan. Saya pikir kalau kita membacanya dengan jujur kita akan malu sekali, karena kita jauh dari gambaran gereja. Jauh sekali, terlalu jauh. Ya, saya PA itu 2 kali saya cuma terpana dan berpikir betapa naifnya kekristenan kita begitu. Tetapi ironisnya di dalam kenapa, di dalam jauh sekalinya itu kita justru merasa sudah berapi-api melayani dia. Nah ini kenapa bisa terjadi, karena tingkat pemahaman kita yang rendah kita pikir sudah tinggi, sehingga waktu mengerti dia kita pikir sudah mengerti sepenuhnya. Ya. Padahal itu sama seperti murid-murid yang selalu mengikuti Yesus. Tapi waktu Yesus mati, bubar jalan semuanya. Nah, kita ini sebetulnya hanya ada pada tataran di mana belum mengalami benturan. Kalau sudah mengalami benturan, buyar semuanya begitu ya. Nah, inilah sebetulnya menantang kita untuk kita terus maju. Karena memang progres di dalam kehidupan keimanan kita adalah benturan demi benturan dalam peristiwa kehidupan. Ya, kepahitan, kegetiran, kesulitan ekonomi, sakit itu memurnikan semuanya dalam hidup kita.
Sehingga panggilan pelayanan kita itu berdiri tegar di mana kita menomorsatukan, mengutamakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini perlu sekali. Kemudian bagaimana janji penyertaan hingga akhir zaman bagi gereja dalam menjalankan tugasnya memberitakan Injil. Kabar sukacita yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Maka saya menyenangkan sekali kalimat Yesus ketika dikatakan, ya pergilah dan aku akan menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Pergi kemana? Ke ujung dunia. Disertai kapan? Sampai zamannya habis. Jadi kita pergi ke seujung dunia sampai kesudahan zaman. Jadi tempat paling jauh dengan waktu yang tidak terbatas sampai hidup kita. Sehingga tempat itu tidak bisa dibatasi. Waktu itu sampai akhir hayat kita. Artinya dalam hidup percaya pada Kristus dan melayani Dia tidak ada kata pensiun sebetulnya. Kata pensiun, saya bisa pensiun dari kependetaan dalam struktur tugas jabatan. Tapi tidak dalam panggilan sebagai pelayan Tuhan. Ya, tempat tidak bisa kita terikat pada satu lokasi. Tapi terus sejauh mana mungkin yang bisa kita gapai. Nah karena itu mana ada waktu atau kesempatan buat kita untuk menghitung apa yang sudah kita kerjakan. Saya sudah ini, sudah itu dan seterusnya. Lah kalau kamu hitung itu emang kamu besok mau mati apa? Karena besok masih ada waktu untuk kamu kerja juga. Nah kalau besok nggak kerja yang kamu ceritakan hari ini kan jadi sia-sia. Nothing sebetulnya kan. Nah karena itulah kehidupan Kristen itu begitu luar biasanya. Ya. Sampai kapan kita boleh ngitung Pak ya? Sampai kamu bisa berhenti menghitung. Jadi menghitunglah sampai kamu berhenti menghitung, artinya sampai mati. Sejauh apa kita bisa pergi Pak ya? Sejauh mana kamu bisa pergi dan Tuhan suruh. Dan kamu ada berjalan dan mengerjakannya. Ya saya pikir ini menjadi bagian-bagian yang penting saudaraku yang kekasih. Yang patut untuk kita pikirkan. Ya, menggarap seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mesti. Pada waktu kemarin saya di Kalimantan 8 harian ya. Kali ini agak panjang ekstra waktu saya. Sehingga saya banyak sekali waktu lihat ini, lihat itu. Nah, 8 hari itu ternyata ya cukup membuat saya cukup stres karena terlalu banyak yang kurang. Kadang-kadang hari pendek membuat semuanya tampak sudah oke. Tapi begitu panjang lihat sana sini, lihat sana sini. Tapi saya pikir-pikir lagi ya, udah sekian tahun kok masih ada ini ya. Tapi itulah proses. Ketika orang merasa sudah mengerjakan, mereka merasa sudah melayani. Loh kenapa kalau kau kerjakan kenapa begini? Kalau melayani kenapa begitu? Mana kualitas yang semestinya? Saudara di tengah prestasi dalam tanda petik yang cukup baik. Ya akreditasi kita A semua misalnya. Murid-murid yang lulus. Ya yang sudah balik. 38 sekarang yang sudah S1. 6 skripsi. Ya berarti next year itu sudah 44. Dan next year akan ada lagi yang wisuda. Tapi ada problem baru lagi. Mau berapa guru nanti yang kita punya ini? Ya, karena rasio kita sudah lebih dari sekolah internasional. Sudah keblinger sebetulnya. Karena kita sudah 1:13. Rasio guru dan siswa itu blinger itu. Sehingga high cost dalam penggajian. Wah ini problem lagi yang mesti dipikirin. Sehingga waktu itu saya mulai pikir, iya seringkali kita berpikir kita dadirin sekolah udah selesai gitu ya. Udah dapat guru udah selesai gitu. Problem baru datang lagi dan berganti. Sehingga memang dinamika dalam pelayanan itu nggak ada kunjung usainya. Tahun ini kita juga rekrut anak-anak Papua. 9 yang bisa kita bawa dari 107 yang kita tes. Dan 9 itu sudah menjejakkan kakinya di sana. Ya. Nah, pada waktu kita menggarap ini di sebelah sini mungkin ada orang dulu lagi cerita dulu. Nah, tapi dia udah nggak pelayanan lagi. Tapi dia cerita dulunya gitu ya. Ternyata sekarang dia sudah nggak Kristen. Nah, mereka yang mungkin sudah nyebrang lagi agamanya. Situasi itu akan ada. Nah, karena itu di dalam peta-peta seperti ini bahaya. Tapi ada juga orang yang masih di situ dan terus cerita. Tapi sebetulnya dia sedang cerita dari satu cerita yang tidak pernah disadarinya. Dia kemarin bikin salah, hari ini bikin salah, terus bikin salah di tempat dia adab dan pelayanan itu. Jadi keberadaan kita tadi pun sangat tergantung pada kualitas. Bagaimana kita jalani? Nah disitulah Roh Kudus memimpin kita, menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita sehingga kita berjalan dalam penyertaan itu. Nah oleh karena itu, ketika kita memberitakan Injil itu,
Ya. Sorry. Ketika kita memberitakan Injil dalam tugas pelayanan yang kita emban itu, ya apa yang kita lakukan yang untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak boleh berhenti. Nah, disitulah Roh Kudus yang dijanjikan itu menyertai kita, menuntun membimbing kita dalam tiap-tiap langkah kita. Nikmatilah persekutuanmu dengan Tuhan. Saya selalu merasa, aduh kenapa ada persoalan ini, aduh ada kenapa. Tapi hari ini ketika saya melewati semua baru saya sadar betul, Tuhan tidak pernah jahat dalam kesulitan hidup saya. Ya kita sudah lempeng, kita sudah baik. Kalau saya salah, ada akibat, saya nggak pernah mau ribut. Itu memang salah saya sih gitu. Tetapi kalau kemudian ada peristiwa kita sudah benar lempeng, lalu ada fitnah, ada apa, rasanya kau bunuh-bunuh begitu ya. Why God? Tapi waktu lewat baru kita tahu bagaimana Roh Kudus sedang memproses kita. Jadi pembentukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini tidak seperti yang kita inginkan dan bayangkan. Dan yang sering terjadi justru berlawanan dengan semangat dan selera diri kita. Karena itulah kita perlu untuk hati-hati sekali. Oleh karena itu Roh yang dijanjikan mengingatkan kita sebagai gereja yang tidak pernah berjalan sendiri, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, kontinuitas dan konsistensi penyertaan Roh Kudus atas gerejanya nyata dalam pengenapannya dari waktu ke waktu. Karena itu tidak mungkin seorang Kristen yang sungguh-sungguh ya tidak berkarya dalam hidupnya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan terus ada nyata karya dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun. Tetapi tiap bagian-bagian yang kita kerjakan itu selalu ada batas-batas tertentu yang membuat kita bertanya-tanya. Dulu ketika kita buka sekolah di Kalimantan, akan bisa enggak ya? Sesudah bisa jalan akan lulus nggak anak-anak? Sesudah lulus pengen Papua, bisa nggak ya? Sekarang sudah masuk Papua. Anak-anak kita rekrut, bisa nggak ya kita 7 tahun lagi ada waktu ini untuk bangun sekolah di sana? Akankah? Tapi pengalaman mengajar saya, bukan itu pertanyaannya. Apa yang mau kau lakukan hari ini? Yang Tuhan mau lakukanlah. Urusan besok urusan dia lah. Iya. Sehingga sebetulnya tidak lagi ada ruang bagi kita untuk menepuk dada sedang mengerjakan ini dan itu. Ya. Nah, di dalam konteks seperti itu ada kesulitan yang lain lagi. Bahwa kita harus mengerjakan itu seperti apa yang Tuhan mau. Menjaga kemurnian batin kita, menjalankan semuanya. Beratnya setengah mati itu. Kita nggak bisa merengek minta-minta uang kiri kanan. Bagaimana percaya pimpinan Tuhan. Padahal buat saya sangat mudah sekali untuk datang kepada beberapa orang. Datang memotivasi mereka sedikit dengan berbagai hal-hal, kalimat-kalimat, maka uang turun. Tapi saya akan mulai bingung apakah itu Tuhan mau atau saya mau. Sederhananya setengah mati. Nah pergumulan-pergumulan begini sulit setengah mati. Apakah uang yang saya pegang ini adalah uang bersih apa tidak bersih? Wah bergumul lagi. Sehingga saya sebetulnya bisa dalam tanda petik membiayai sebuah pelayanan dengan cara yang tidak benar. Karena menerima dengan tidak benar. Ya. Nah, sehingga di dalam bagian seperti ini pergumulan gereja itu bukan bagaimana ngebangun gedung, bukan bagaimana ngebangun sekolah atau apapun namanya, tapi bagaimana menjalaninya. Disitulah Roh pimpin kita, kemurnian batin kita. Ya, kita seringkali terjebak. Saya sudah sekian tahun pelayanan, saya sudah ini. Emang kenapa? Apa hebatmu kalau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kau pelayanan? Apa hebatmu kalau sampai mati kau pelayanan? Imam-imam itu sampai mati pelayanan, habis mati mereka ke neraka. Kok Bapak ngomong gitu? Ya Yesus yang ngomong kok. Ya lita orang teh imam, Matius 23 kan. Kau pelayanan jungkir balik. Tapi sejatinya enggak ke surga kau. Tapi jahatmu. Sudah kau enggak masuk surga, kau tutup pula lagi pintu surga itu. Sehingga bisa kita bayangkan kejahatan para imam dalam pelayanannya. Sudah mereka enggak masuk pintu surga, nutupin pintu surga lagi. Gila juga itu imamnya. Tapi kalimat Yesus itu mengingatkan kita berapa banyak sebetulnya kita dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak. Menjadi sandungan yang menjatuhkan banyak orang dalam hidup kita. Nah karena itu semua kita bergumul. Disitulah Roh Kudus itu pimpin kita, jaga kita, lindungin kita. Jangan menyerah. Jangan lari. Sulit, pahit, yes. Memang Tuhan gak pernah janji yang enak-enak kok. Kamu sudah pelayanan tidak dihargai. Jangankan kita, Yesus pun sama malah disalibkan. Masih mending kita lah nggak dihargai, ya nggak sampai disalibkan. Dia sampai disalib.
Karena itu celakalah kita kalau kemudian kita menuntut satu apresiasi terhadap apa yang kita kerjakan. Karena percayalah tidak mungkin Roh Kudus tidak memberikan kepada kita apresiasi tiap apa yang kita kerjakan. Minimum dia menambahkan kita hikmat, menambahkan kita banyak hal yang bisa kita lihat dalam berbagai peluang kehidupan kita. Saya pikir ini selalu penting untuk kita lihat, penting untuk kita gumuli. Ya, bagaimana menjalani hari-hari kita. Nah, karena itulah saudara-saudara, di pergumulan kehidupan beginilah kita penting untuk berjalan, mendengar suara Roh Kudus itu, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus itu, supaya kita tidak salah dalam melangkah. Baik, saya akan stop sampai di sini untuk kita berbicara tentang roh yang dijanjikan ini. Sekarang kita akan masuk dalam ruang diskusi kita, saudara. Kalau saudara ada pertanyaan, ya silakan. Ya. Mari, ada yang mau bertanya? Pak Bigman, Ya. ada beberapa yang saya kurang jelas di dalam membaca dan menafsirkan Alkitab. Yang pertama, pada saat kita membaca banyak fenomena-fenomena yang menurut beberapa ahli katakan itu sebagai penglihatan. Ya, jadi bukan pengalaman-pengalaman real, tapi sekedar penglihatan. Contohnya misalnya di dalam Roma 12 ayat 2, Yohanes 21 ayat 1, ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 11, gitu ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan kisah Hari Pentakosta ini, menurut Bapak apakah ini mengalami secara real atau kita juga sebut sebagai penglihatan, Pak? Ada satu istilah yang sebetulnya gampang tapi dibikin susah. Ya, tidak ada sebuah pengalaman atau penglihatan yang bisa kita bagi dua. Tapi pengalaman apapun namanya, dia hanya ada dalam dua bentuk, supranatural maupun peristiwa pengalaman yang natural. Saya datang, ketemu orang, ngobrol-ngobrol. Oh, saya kemarin ketemu dia natural. Saya ceritakan kami ketemu di McDonald, kami makan dan seterusnya. Tapi saya pun merasa saya dipimpin Tuhan. Saya merasakan persekutuan saya dengan Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan mengarahkan saya dalam pelayanan saya. Saya harus katakan itu. Tapi apakah natural? Jelas tidak. Itu supranatural. Kalau mau diukur dari ukuran, emang kamu ketemu Tuhan di mana? Di McD apa di KFC misalnya? Saya nggak bisa jawab itu. Tapi kalau saya bilang saya ketemu si Harry di McD kan clear, natural. Tapi yang supranatural saya tidak bisa jelaskan. Namun is my personal, ya, di dalam experience saya bersama dengan Tuhan itu. Jadi pengalaman itu tetap pengalaman. Sehingga istilah orang menyebut itu penglihatan, itu adalah bentuk supranatural. Ya, jadi sebetulnya itu bukan perbedaan yang terlalu terlalu prinsipil. Hanya saja, kalau saya bilang Tuhan bicara sama saya, ya jangan kalian bayangkan itu audible. Oi Bigman gitu ya, bukan begitu. Tapi saya dengar itu kok, saya ngerti itu kok dia ngomong sama saya. Ya, entah suara batin kita sebut, entah hati nurani, itu cara kita perspektif memahami saja tuh. Kalau enggak mana bisa kita hidup ini jalan terus menerus. Ada satu titik kita mau jalan apa enggak, aduh kayaknya pengen tapi kok enggak, ada gelisah apa ya. Nah, jadi natural sama supranatural bukan sesuatu yang perlu dibenturkan. Itu pasti mewarnai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kalau kemudian ada orang bilang peristiwa Pentakosta itu, hari-hari Pentakosta itu bukan natural, itu beda lagi. Jadi khususnya orang-orang liberal mau menggambarkan itu sebagai hal yang subjektivitas. Ya, karena buat mereka nggak masuk akal kan tiba-tiba orang berbahasa yang bukan bahasanya, gimana ceritanya, les kagak apa kagak gitu ya. Tapi kan kalau kita belajar yang supranatural bahwa Allah berkuasa, apa herannya? Tetapi buat orang-orang karismatik juga mau mengklaim itu supaya terjadi lagi hari ini, itu juga jahat gitu. Ya, jadi kekacauan terjadi dalam gereja kita juga sih.
keblinger lewat tapi keblinger stop gitu. Ya, nah ini kita harus hati-hati. Good, ada lagi? Boleh Pak, sedikit tambah. Ya. Jadi saya ketemu dengan satu pendeta yang dari Timor, Nusa Tenggara. Nah dia mengalami seperti apa yang dialami oleh para dan bukan cuma satu, yang lihat hampir 200 orang. Ya, di mana lidah api itu memang betul-betul kelihatan dan itu sempat difoto gitu. Saya pikir kan cuma dia doang nih, apa betul? Kemudian saya cek juga ke sana. Memang Pak, katanya waktu itu kejadiannya di sebuah gereja begitu. Nah, lihat fenomena semacam ini gimana tuh Pak? Ya, kalau itu buat saya justru membingungkan kalau hal yang digambarkan supranatural lalu Roh Kudus bisa difoto, buat saya juga bingung begitu. Ya, berarti sudah enggak supranatural. Apa yang bisa tertangkap kamera kan jadi aneh setengah mati. Apakah kemudian fenomena ini kita bilang, oh memang surga begini. Nah itu balik lagi tadi, sangat personal. Ya, kalau rasul-rasul itu ada saksi mata, yaitu orang yang nggak percaya, bukan sekelompok orang yang percaya. Itu ada dua posisi kan, yaitu para rasul percaya, ada orang yang anggap malah mereka ini mabok begitu kan, sehingga pengkritisan terhadap peristiwa itu aktual. Tapi kalau kita satu ruangan sudah sepakat, lalu terjadi peristiwa, lalu kita cerita keluar, untuk mengujinya bagaimana ya? Nah itu pun jadi persoalan serius kan. Jadi memang perlu sekali sebuah kehati-hatian di dalam memahami itu. Yang kedua, kalau memang ada turun lidah api mereka 200, terus hebatnya apa gitu loh. Ya karena saya juga bingung, kalau itu kan dulu di Rote kalau nggak salah dulu yang terjadi peristiwa itu kan. Dulu ada gini kono. Tetapi sekarang gereja itu lumpuh semua di situ. Ya miris kan. Lalu pendeta itu juga pergi ke Amerika kan. Kalau yang kamu ceritakan itu gitu. Lalu sekarang pelayanan biasa aja di sana. Nah, saya juga mulai bingung apakah Roh Kudus sesaat gitu. Lihatlah para rasul sampai mati pun hidup mereka penuh dengan kesaksian. Peristiwa Keramat 5 yang katanya apa? Yesus kelihatan begitu kan? Debat semuanya. Khotbah berseliweran. Ya. Bahwa nanti itu akan berubah jadi darah Kristus yang sungguh-sungguh. Sekarang balik aja kalian sana, bajingannya tetap di situ. Maboknya juga tetap. Ya paling top ke Keramat 5 kita yang makan tinoor lah ya. Rage dan lain-lain. Jadi akhirnya situasinya ya sama saja. Karena kalau itu dia aktual bukan fenomenal saja, akan tampak buahnya. Nah, tapi ini betul loh Pak, ini fotonya. Ya terserah. Ya, karena kita pernah guyonan. Satu waktu di BB Group di sebuah PA, ada satu kawan memang sangat apa ya, karismatik banget lah istilahnya gitu ya. Jadi dia bilang ini kebaktian, lihat cahaya ada Tuhan hadir katanya di gedung itu. Memang pun tuh ada cahaya gitu. Ya sudah, pas kita lagi di Kalimantan acara juga. Jadi anak-anak lagi acara malam-malam ya kita fotoin cetret. Ya. Wah, cahaya karena memang memang di atas itu kan lampunya banyak tuh. Jadi waktu di bawah kan waduh keren banget kelihatannya, tapi nggak kefoto lampunya, cuma cahayanya gitu kan. Saya sebetulnya nggak sengaja lagi itu saya posting lagi. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya satu, begitu aja saya tulisnya ya. Dari depan sampai belakang banyak amat cahayanya. Yang itu cuma satu kan gitu. Ini banyak gitu. Apalagi kamera-kamera sekarang, cahaya itu kan permainan yang sangat biasa. Ya, pengaruh-pengaruh fenomena yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Itu banyak hal yang bisa. Nah, oleh karena itu, apakah peristiwa itu benar apa enggak? Saya pikir saya tidak perlu menjawab itu benar apa tidak. Tetapi ada satu hal yang menarik. Apakah atau sejak kapankah kamera itu semakin canggih bisa nangkap foto malaikat? Yang penting lagi, apa yang dikatakan Yesus pada Thomas? Thomas, kau percaya karena apa? Melihat. Berbagai yang percaya sekalipun tidak. Nah, jadi kalau melihat malah dibanggakan, kok downgrade malah bangga sih? Ya, kamu ke basic kok malah ceritanya hebat. Sekarang gereja aneh-aneh gitu. Padahal berbagailah kau percaya sekalipun tidak melihat. Malah sekarang bangga karena ngelihat. Jadi bingung-bingung juga kita ya. Ini gereja ini makin bodoh tapi nepok dada gitu.
Saya naik turun surga, saya ketemu Yesus. Siapa ini? Tapi dalam hidup perbuatan hari-harinya, waduh anjlok ambrok nggak karu-karuan. Orang-orang yang selalu melihat Yesus dalam sejarah gereja, ternyata mereka terlibat dalam skandal-skandal gereja, entah penipuan uang lah, apalah segala macam. Ya, Joseph Smith dari Mormon yang berdiskusi dengan malaikat, malaikat itu bernama Mormon katanya. Memberitahukan pada dia apapun, kasusnya gila-gilaan, poligaminya gila-gilaan. Russell juga begitu. Kata Tuhan, mau kiamat mau ini, tapi menipu dia kasus gandum, menipu kasus ini. Pendeta pedagang ternyata. Saudara boleh lihat yang di Amerika yang sekarang pun sama. Yang di Indonesia pun gitu, bolak-balik naik turun surga. Hidup keluarga berantakan, bagaimana ceritanya itu? Maaf aja saudara, sederhana kau untuk ngerti itu. Maka pohon dikenal dari apa? Baca ayat itu. Cuman dasar orang Kristen. Ntar kalau udah ngomong gitu nggak boleh menghakimi, nggak boleh. Dari mana kalian baca misalnya nggak boleh menghakimi? Tidak pernah dilarang menghakimi. Yang dilarang menghakimi, kau hakimi selumbar depan mata saudaramu, depan matamu apa? Balok. Buang balok itu boleh kau bicara. Makanya Yohanes berkata, maka Yesus berkata, kalau kau mau mengadili, adililah dengan benar. Kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Artinya jangan kau bilang aku salah, kau sendiri samanya. Tapi kalau kau tidak salah, kau boleh menghakimi aku. Maka kalau orang mencuri harus kamu pencuri, kamu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena orang itu melanggar. Jadi kalau Alkitab itu kita tegakkan, pasti gereja tidak akan salah jalan. Sekarang karena salah ngerti banyak, jadi akibatnya orang bisa menelikung memakai ayat-ayat Alkitab untuk ngumpet. Nah ini harus hati-hati ya. Good, ada lagi? Terima kasih Pak buat kesempatannya. Terakhir nanti sebelah kanan ya. Iya. Bagi orang yang beriman kepada Yesus kan tidak ditinggalkan menjadi yatim piatu karena diberikan roh penolong yaitu Roh Kudus. Ketika saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, mau mencuri, hati saya juga katakan jangan itu berdosa, jangan itu salah. Seperti itu simpel, dan pertanyaannya apakah orang di luar tidak beriman kepada Yesus juga punya Roh Kudus gitu Pak? Jadi roh apa itu? Terima kasih. Bedakan Roh Kudus dengan hati nurani. Jadi jangan dicampur aduk kalau udah ngomong itu berarti Roh Kudus begitu ya. Hati nurani dibentuk, itu semua manusia punya. Kita manusia batinianya ada, manusia lahirianya ada. Manusia itu dibentuk hati nuraninya dari pertama pendidikan di dalam rumah. Kalau sejak anak kecil ngambil barang orang dibiarin, anak itu ngambil barang orang sampai gede juga nggak rasa salah. Tapi kalau sudah kecil dididik, tidak boleh ambil barang orang, tidak boleh kurang ajar. Anak itu tahu itu salah. Nah kadang-kadang kita coba lihat anak-anak kita kurang ajar pun kita diamin karena kita anggap masih kecil, lucu kan gitu. Padahal itu terpatri dalam batinnya, nuraninya terbentuk. Siapa yang bikin? Kita. Itu sebab Tuhan mengatakan jangan lupakan rotan untuk mendidik anakmu. Bukan berarti kau rotani terus, tapi disiplin yang tinggi. Pertama, yang kedua, anak itu akan dididik karena waktu berangkat di sekolah, dia dapat lagi bimbingan di sekolah, paham-paham yang dia tidak dengar. Kalau di sekolah misalnya dulu kita ada budi pekerti, jangan nyontek itu nggak baik gitu ya. Sekarang memang kita repot, budi pekertinya hilang, nyontek itu bangga. Jadi ada something yang kita berkeluh kesah, kenapa pendidikan gini kono, padahal itu urusan kecil sebetulnya. Sebagai seorang pendidik karena diri sekolah saya nggak anggap itu persoalan besar, bodoh kita itu. Karena membuang waktu yang seharusnya kita berikan pada anak-anak sehingga nurani mereka mati bahwa itu salah. Orang cerita dosa di teman-teman, wah kemarin gue gini-gini loh, berhasil loh, gue tipu dia, berhasil loh, gue tidurin dia. Bisa cerita di kelompoknya. Nah itu masyarakat namanya. Lalu semua, wah hebat loh, jago loh bisa taklukin dia. Konsumsi yang kita bilang dosa yang mestinya malu diomongin gak malu lagi. Nah itu masyarakat. Sehingga nurani ini dibentuk oleh pendidikan di rumahnya, di sekolahnya, di masyarakat, dan di gereja. Di gereja itu mungkin dikatakan kalau kamu ke gereja kamu udah dekat surga melayani Tuhan. Di gereja ada satu gereja lagi. Jangan kau pikir kau sudah ke gereja kau dekat Tuhan. Nuraninya itu beda. Beda bentukannya. Jadi tidak perlu Kristen pun orang bisa punya nurani. Bisa tergantung bapak emaknya didik dia. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Bisa parsial di mana-mana. Islam mengajar jangan mencuri. Mencuri itu dosa. Bukan cuma Kristen itu. Karena itulah kesombongan agamawi telah menjatuhkan kekristenan. Karena banyak orang Buddha jauh lebih baik dari kita.
Mereka kerja, memberi, tidak hitung-hitungan. Kadang-kadang saya bengong kalau ngeliat mereka. Terpukul juga. Ya. Karena itu, kita yang selalu bicara Tuhan, Roh Kudus, ada pertanyaan menarik. Kalau kemudian pendidikan rumah kita nggak beres misalnya, lalu nurani kita itu udah buntu, biar kita ngucap-ngucap Roh Kudus, nggak heran kalau di gereja juga ada maling. Nggak heran kalau di gereja selalu juga ada orang-orang yang fitnah misalnya. Lu kan mestinya kan gereja gini. Jangan pikir gereja suci. Jangan pikir pendeta itu lempeng, bener, belum tentu. Bajingan juga banyak. Ngomong depan lain, belakang lain juga banyak. Nah, karena itu pembentukan hati nurani yang sudah diperbarui Roh Kudus, dia pasti lebih tinggi dari hati nurani manusia pada umumnya. Makanya dia high class. Nah, karena itulah Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi ahli Taurat itu, nggak layak kau masuk surga." Itu kalimat keras sekali Matius 5 itu kan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, waduh, ini apa-apaan nih? Kenapa orang Yahudi kita anggap, orang Farisi ahli Taurat itu kan dianggap selalu sebagai orang munafik misalnya kan. Tapi ternyata hidup keagamaan mereka lebih benar, perilaku dan seterusnya, kan gawat. Bayangkan kita dengan orang yang nggak Kristen. Kalau itu kan tidak lebih benar dari ahli Taurat. Apalagi dari orang yang bukan Kristen. Harus lebih bagus dong. Ternyata bisa enggak loh. Tapi kenapa dia nggak guilty ya Pak? Ya hati nurani sudah dibentuk dengan kesombongan rohani yang hebat. Kalau sudah ke gereja benar, kalau sudah pelayanan bagus. Kalau kamu udah khotbah nggak mungkinlah salah. Kamu kan pemain musik pasti Tuhan dengar misalnya ya. Semua kita legalitas apa yang kita lakukan. Nah, ini perlu hati-hati. Tapi kalau kita terbentuk dengan hati nurani dan ajaran yang benar, nggak penting saya pelayanan, tapi penting batin saya kayak apa begitu kan? Kita beda loh. Ya, jadi perlu kehati-hatian dalam mengerti itu. Jadi dipenuhi Roh Kudus tidak sama dengan orang yang di luar sana tidak ada Roh Kudus. All truth is God truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan itu dibentuk dari etika. Tapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, etikanya tinggi, disucikan, dimurnikan, dia menjadi God oriented. Orang bisa benar self oriented. Supaya saya jangan dihina orang, saya tunjukkan kualitas yang bagus. Saya nggak mau bohong. Saya nggak mau dianggap pembohong. Itu for myself ya, untuk diri saya. Tapi Kristus tidak bolehkan saya bohong, saya akan dihukum Tuhan. Beda personal. Nah itu akan terasa makin matang, makin matang, makin matang. Maka tidak mungkin orang lebih baik dari orang bukan Kristen, lebih baik dari orang Kristen. Nggak mungkin. Pak nyatanya ada, berarti kamu belum Kristen, itu aja. Ya soal nurani itu, clear ya? Oke, maka ya perilaku kita, cara-cara kita itu, sikap kita itu kita mesti belajar betul-betul. Kadang-kadang kita Kristen etika saja nggak punya. Mesti ada etika tuh. Ya saya suka kalau ngomong sama kawan-kawan, kalau kita bilang kita hamba Tuhan, jangan ribut sama orang bilang, saya hamba Tuhan hormati ya. Loh, kalau kau hamba Tuhan, tidak perlu kau minta. Mestinya kualitasmu sudah cukup untuk dihormati. Tapi kalau sampai orang gak hormat sama kau, ya kau tanya, kau hamba Tuhan apa bukan? Saya orang tua, hormat sama saya. Ngapain kau paksa orang hormat sama kau? Loh betul dong? Kalau kau betul-betul orang tua, pasti orang akan hormat. Berlakulah sebagai orang tua, kan begitu. Sebetulnya kan sederhana. Nah pembentukan nilai kualitas kita itu ada pada identitas hari-hari kita. Nah ini yang mestinya jadi pergumulan bagaimana peka pada suara Roh Tuhan itu. Maka saya suka Paulus, jangan kau memberitakan Injil, tapi sesudah itu kau apa? Ditolak. Oke, yang terakhir. Salam Pak Bikman. Saya mau tanya tentang baptisan roh dalam hubungannya sama yang tadi nomor 2 yang Bapak bilang janji menerima kuasa Roh Kudus di Kisah Para Rasul, karena kita tahu di situ Petrus juga membaptis 3.000 orang, kemudian untuk selanjutnya yang pegawai istana, kemudian sampai Paulus juga itu dibaptis. Apa itu ada hubungannya dengan ini? Makasih. Istilah baptisan roh tidak ada urusannya dengan baptisan asa personal. Yang kedua, baptisan roh adalah sesuatu yang dikerjakan Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi baptisan di dalam gereja atas nama Bapa dan Roh Kudus itu natural yang bisa dilihat, dijalankan gereja. Pada waktu itu Roh Kudus juga membaptis. Nah sekarang bagaimana kita tahu orang itu sudah dibaptis Roh Kudus apa belum? Tidak automatically.
Orang dibaptis di gereja dibaptis Roh Kudus. Saya pendeta menjalankan dalam ketidaktahuan. Tah beres entah enggak, orang ini enggak ngerti saya. Saya manusia biasa kan. Tetapi secara supranatural Roh itu membaptis tidak kelihatan. Nah pertanyaannya, bagaimana nanti kita tahu orang itu sudah dibaptis Roh apa enggak, Pak? Pohon dikenal dari apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, ada enggak? Ya kalau soal bahasa roh, menyembuhkan, itu karunia roh, bukan baptis roh. Jadi istilah baptis roh adalah dipenuhi oleh roh itu namanya dibaptis. Sehingga akan dilihat dari buah roh. Tapi orang ini waktu mau pelayanan, dia orang yang baik, setia, dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia roh. Karunia hikmat, karunia ini, karunia itu, dan seterusnya. Nah, jadi kita mesti bisa membedakan bagian-bagian itu. Baptis roh bukan karunia roh. Karunia roh bukan buah roh. Makanya orang yang punya buah roh pasti mati masuk surga. Yang punya karunia roh belum tentu kalau tidak ada buahnya. Matius 7, 21-23. Tidak semua orang menyebut nama Tuhan masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Malah ada yang bilang, aku bernubuat dalam namamu, ngusir setan, membuat mujizat. Tapi Yesus berkata, nyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Artinya dia mendapatkan karunia roh, tapi tidak ada buah roh, nyemplungnya ke neraka. Saya nggak bisa klaim diri saya, karena saya pendeta, saya khotbah sana sini, seminggu bisa khotbah berapa kali, sebulan bisa berapa puluh kali, setahun bisa berapa ratus atau ribu kali. Lalu saya pikir saya masuk surga, nggak bisa. Saya lakukan gak kehendak Bapa itu. Nangkap ya? Jadi itu perbedaan sangat prinsipil. Dibaptis roh artinya dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, itu maksudnya. Kalau karunia roh melengkapi pelayanan. Orang yang dibaptis roh tanpa buah roh, ya hidup sesuai dengan buah roh, pasti masuk surga. Itu ciri-cirinya. Tapi orang yang menerima karunia roh, tidak ada menjadi kriteria atau ciri-ciri orang itu masuk surga. Enggak tentu. Nah itu Matius 7, 21-23. Celakanya. Kita selalu mencari pendeta yang penuh dengan karunia roh. Tapi mata kita tertutup dengan orang yang penuh buah roh. Miris ya. Makanya karunia roh itu banyak, bukan satu, plural. Kalau buah roh satu, singular. Kasih, sukacita, damai sejahtera merupakan efek domino dari persekutuan apa? Hubungan kita personal dengan Tuhan. Ya. Jadi saya pikir ini akan jadi pembelajaran penting bagi kita di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana supaya sebagai gereja kita tidak terjebak. Tuhan menolong kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, apa yang boleh kami renungkan. Biar Engkau menyempurnakan dalam belas kasih-Mu sehingga kami makin mengerti kehendak-Mu, hidup dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Kami berdoa berterima kasih oleh pertolongan Roh Kudus yang mengajar kami. Terpujilah Allah kami yang esa. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bikman Sirait yang sudah memberitakan firman buat kita semua. Kiranya kita semakin mengerti akan dan sungguh-sungguh bersyukur akan kehadiran Tuhan, akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita